Kembali lagi di Anyus Malam, pemirsa. Kepadatan kendaraan terjadi di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor hingga pada Sabtu malam ini. Kendaraan didominasi dari ke Jakarta menuju kawasan wisata Puncak. Berikut laporan Vito Erlangga dan juru kamera Yudi Rizaldi. Ya baik pemirsa, hingga Sabtu malam arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat masih terpantau padat merayap. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya kendaraan yang melintas menuju ke kawasan wisata Puncak, khususnya dari arah gerbang tol Ciawi. Selain diakibatkan karena adanya kenaikan volume kendaraan, adanya kepadatan ini juga disebabkan karena sebelumnya ada antrian kendaraan di gerbang tol Ciawi akibat adanya penerapan rekayasa lalu lintas berupa one way yang sempat diterapkan oleh Satlantas Polres Bogor dari arah Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta pada Sabtu siang hingga Sabtu sore tadi, sehingga saat ini sejumlah kendaraan yang sebelumnya sempat mengantri kemudian perlahan melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan Puncak. Memang diakui oleh Satlantas Polres Bogor bahwa hari ini terjadi kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan 4 pekan penerapan ganjil genap sebelumnya, yang mana untuk itu dari pihak Satlantas Polres Bogor sendiri selain menerapkan ganjil genap, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan akan adanya penerapan kembali rekayasa lalu lintas berupa one way jika terjadi kepadatan baik itu di gerbang tol Ciawi maupun di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Vito Erlangga, Yudi Rizaldi, Gilang Ramadan, iNews melaporkan. Maraknya isu kandungan parasetamol yang terdapat di perairan Teluk Jakarta membuat Dinas Lingkungan Hidup DKI turun ke lapangan. Para petugas mengambil sampel air di 2 lokasi, yaitu perairan Ancol dan Muara Angke. Sabtu sore, tim dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bertolak dari dermaga Kali Adem, Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara untuk mengambil sampel air di Teluk Jakarta. Hal ini dilakukan karena munculnya sebuah jurnal yang dirilis oleh Scientific Direct terkait adanya kandungan parasetamol sebesar 420 hingga 610 nanogram per liter di perairan Teluk Jakarta. Tim mengumpulkan sampel air dari 2 lokasi, yaitu di perairan Ancol dan perairan Muara Angke, seperti yang disebutkan dalam jurnal tersebut. Tim mengaku pengambilan sampel air rutin dilakukan 2 kali dalam setahun. Sebetulnya parasetamol itu kan tidak ada gitu, jadi pada hari ini kita ngambil dan nanti kita kasih ke laboratorium yang bisa melakukan itu. Untuk membuktikan tujuannya? Iya, untuk mengetahui sebetulnya ada konsentrasi. Selama ini zat parasetamol identik dengan obat-obatan pereda rasa nyeri, namun baru-baru ini sebuah penelitian mengungkapkan ada kandungan parasetamol di Laut Teluk Jakarta. Sekilas pemandangan Teluk Jakarta biasa saja. Namun siapa sangka, sebuah penelitian yang dilakukan sejumlah peneliti oseanografi LIPI mengungkapkan ada kandungan parasetamol dengan konsentrasi tinggi di wilayah perairan Ancol dan Angke. Terdapat kandungan parasetamol sebesar 420 nanogram per liter di Ancol. Sedangkan di wilayah Angke bahkan mencapai 610 nanogram per liter. Penelitian tersebut mencatat ada kekhawatiran resiko lingkungan, terutama pada peternakan kerang milik nelayan lokal. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup masih melaksanakan penelitian lanjutan untuk mengetahui resiko kandungan parasetamol di Teluk Jakarta. Namun demikian, parasetamol ini tak termasuk dalam paramateri pengujian dan tidak masuk dalam parameter pengujian baku mutu air laut. Ya. Nah, jadi kami minta masyarakat atau siapapun jangan sembarangan membuang sampah, apalagi limbah, obat-obatan. Kita jaga lingkungan kita, laut kita. Ya. Di situ penting kita jaga kebersihannya dan juga ekosistem laut kita. Lalu bagaimana dengan tanggapan masyarakat soal kandungan parasetamol di Laut Jakarta? Dengan adanya limbah parasetamol itu merasa dirugikan lah Pak. Banyak ikan-ikan yang pada mati, terutama itu apabila
sudah menyeberang ke lautan Pulau Seribu karena di sana banyak budidaya ikan. Minimal dengan informasi ini kami yang ada di Pulau Seribu itu tidak terkena imbas terhadap biota laut yang ada di Pulau Seribu. Hingga saat ini peneliti masih mencari tahu bagaimana dampak kandungan parasetamol bagi biota laut dan manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan, Pemprov DKI Jakarta mengeruk lumpur di Kali Mokervard, Kalideres, Jakarta Barat. Belasan eskavator dikerahkan untuk mengeruk lumpur yang membuat dangkal kali pengendali banjir. Dua belas eksavator amfibi dikerahkan di Kali Mokervard, Kalideres, Jakarta Barat Sabtu pagi untuk mengeruk lumpur yang kian menebal. Pengerukan lumpur ini dilakukan agar kali pengendali banjir ini tidak dangkal saat musim hujan. Kita ada 3 segmen Semanan dan Mogot City, kemudian dan Mogot City ke Jor sampai ke Cengkaring Drive. Ya, itu nanti target volumenya ada 154.000 kubik ya lumpur yang akan kita angkat dan kita akan buang. Untuk mengangkut lumpur yang dikeruk dari kali, 30 dump truck diturunkan. Program Gedebek Lumpur ini tak hanya digelar di Kali Mokervard, namun secara serentak di 5 wilayah ibu kota. Dari Jakarta, Miftahul Ganing, iNews melaporkan. Mengantisipasi banjir dampak musim penghujan, Pemprov DKI Jakarta lakukan giat gerebek lumpur di Kali Mokervard, Jakarta Barat. Sebanyak 415 personil gabungan dan 12 alat berat ini dikerahkan untuk mengeruk sedimen lumpur. Pemprov DKI melakukan pengerukan sedimen lumpur di Kali Mokervard, Kalideres, Jakarta Barat Sabtu pagi. Program gerebek lumpur ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak banjir khususnya di Jakarta Barat. Informasi selanjutnya pemirsa, petugas menambah personel SAR dan memperluas area pencarian bocah hanyut di Jakarta Timur. 2 hari lalu korban hanyut saat tercebur di saluran air. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan bersama relawan melanjutkan pencarian bocah bernama Adrian Maulana, berusia 12 tahun yang hanyut terbawa arus di saluran air di Jalan Dharma Bakti 2, Makassar, Jakarta Timur 2 hari lalu. Kali ini petugas mencari korban di aliran kanal banjir timur. Pencarian diperluas hingga mencapai Marunda, Jakarta Utara, lantaran diduga korban hanyut terbawa derasnya arus. Ada di lapangan ialah pertama dangkalnya sungai sehingga motor tempel tidak bisa melakukan mobilitas. Lalu kedua adalah surutnya sungai sehingga membuat beberapa kontur yang tidak merata sehingga membuat harus ditarik. Tim SAR juga menambah personil hingga 50 orang. Hingga Sabtu siang korban belum juga ditemukan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Menolak diswab antigen, seorang anggota DPRD Kabupaten Bualemo mengamuk di Bandara Jalaluddin Gorontalo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di iNews Malam.